Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sedikit ini kami ingin beramal tentang sesuatu berkenaan dengan situasi yang sementara ini melanda di bumi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bumi Indonesia tercinta. Ujian-ujian yang sementara ini diberikan kepada kita, hamba-hamba Allah, adalah semata atas kehendaknya. Saudaraku rahimakumullah, mengsikapi fenomena yang terjadi di alam yang sekarang ini, khususnya dengan melandanya virus corona atau COVID-19, sebagian orang merasa sangat-sangat ketakutan karena adanya virus corona tersebut. Kejadian ini adalah sebuah firman Allah yang Allah berfirman dalam bentuk ayat kauniyah. Allah Subhanahu wa taala di dalam realita kehidupan manusia ada dua firman. Pertama yaitu firman qauliyah, yaitu firman-firman Allah yang bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim berupa firman-firman beliau, firman-firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim, baik berupa instruksi, ancaman, atau mungkin cerita-cerita yang semuanya ada di Al-Quranul Karim. Sementara ada ayat yang kedua, yaitu ayat kauniyah. Firman Allah dalam bentuk ayat-ayat kauniyah, yaitu firman Allah yang merupakan sebuah fenomena alam, kejadian-kejadian yang terjadi, yang ada di depan mata kita, yang didengar oleh telinga kita, yang dihayati oleh hati kita, itu terjadi di dalam kenyataan yang bisa kita lihat adalah bentuk firman Allah dalam ayat kauniyah. Ayat kauniyah dan ayat qauliyah, kedua-duanya saling mendukung, tidak bertentangan. Bahkan satu dengan lainnya merupakan satu hubungan yang sangat erat. Seperti virus corona yang sementara ini terjadi di bumi belahan milik Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali di Indonesia, adalah firman Allah dalam bentuk ayat kauniyah seperti tertulis di dalam surat Al-Hadid. Berarti ayat kauliyah. Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 telah menggambarkan sebelum terjadinya virus corona ini. Lalu kita sebagai seorang muslim, bagaimana mensikapi adanya ayat-ayat kauniyah yang berupa musibah atau mungkin ujian bagi hamba Allah? Mari kita lihat surat Al-Hadid yang saya katakan tadi di atas. Ayatnya berbunyi,
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ayat 22 yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Itu firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ayat 23-nya berbunyi likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan. Al-Hadid ayat 23. Saudaraku rahimakumullah, dalam mensikapi ayat tersebut di atas, maka bisa diambil sebuah learning point. Pertama, agar manusia tidak putus asa atas apa yang telah didapat. Artinya, dalam realita kehidupan sekarang ini, dengan adanya virus corona khususnya, banyak hamba-hamba Allah yang dikurangi rezekinya. Bahkan karena faktor-faktor tertentu, sulitnya bersosialisasi, takutnya dengan keadaan, maka sebagian orang justru hilang sama sekali rezekinya, bahkan menghadapi sebuah kebingungan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya atau bahkan untuk dirinya sendiri. Seorang muslim tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Di antara kesulitan-kesulitan yang ada, sungguh Allah akan memberi kemudahan. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nasr ayat 5 dan 6 yang insya Allah kita semua hafal. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu kemudahan. Ayat yang ke-6 ditegaskan lagi. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Inilah saudaraku rahimakumullah. Kemurkaan Allah sungguhlah lebih sedikit dibanding rahmatnya. Artinya rahmat Allah terhadap hambanya itu lebih besar dibanding kemurkaannya. Maka percayalah, rahmat Allah pasti akan ada, pasti akan diberikan kepada kita bagi hamba-hamba yang tawakal kepadanya. Hakikat yang kedua atau makna yang kedua mengambil dari surat Al-Hadid ayat 23 dan 22. Agar manusia itu tidak bangga atas nikmat Allah yang telah diberikannya. Rizki-rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah rizki yang nyata-nyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, tidak boleh karena harta itu menjadikan sebuah kesibukan, kelalaian, lupa terhadap kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah, untuk mengabdi kepadanya, untuk bersyukur kepadanya. Banyak para mufasir
seperti Ar-Razi dalam tafsirnya mengambil sebuah leading point ayat di atas bahwa hakikat manusia itu musibah yang terjadi ataupun bahkan rahmat, nikmat yang diberikan, termasuk bencana-bencana seperti banjir, kemarau panjang, gunung meletus, atau gagalnya sebuah pertanian, semata-mata mengandung prinsip dua kategori, yaitu seperti sakit, kematian keluarga, dan sebagai ujian kebaikan dan ujian keburukan. Sementara Mufasir Imam Al-Baydawi menjelaskan bahwa tujuan musibah yang diberikan kepada manusia agar manusia tidak sedih kehilangan kenikmatan yang diberikan atau yang dimiliki di dunia ini. Kalau Imam Baghawi mengsinyalir dari perkataan Ikrimah, menyatakan bahwa setiap orang itu pasti akan ada atau merasakan kesenangan dan pasti akan merasakan kesedihan. Sedang kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan itu wajib hukumnya untuk disyukuri sebagai sebuah kenikmatan. Sementara musibah-musibah kesedihan, tertimpanya musibah-musibah yang dianggap sebuah kerugian, maka ini sebagai sebuah penguat untuk menghadapi sebuah kesabaran. Saudaraku rahimakumullah, bahwa musibah tidak akan lepas dari izin Allah, tidak akan lepas dari takdir Allah. Semuanya atas izinnya musibah-musibah yang terjadi di belahan bumi ini. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi, ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Ayat ini jelas menerangkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu musibah pun, sekecil apapun, sebesar apapun, kecuali atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami maksud bahwa ujian adalah kehendak Allah, sebagaimana judul yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Dan itulah tadi ayat kauliyah dan ayat kauniyah yang saling mendukung, bukan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti terjadinya virus corona atau COVID-19 yang sementara ini melanda di bumi belahan milik Allah, di Indonesia khususnya, semoga segera berakhir, semoga segera berlalu musibah-musibah ini yang semata untuk meninggikan ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah dengan ujian-ujian. Semoga dengan ujian ini kita tetap menjadikan muslim yang mukhlis, sebagai seorang yang beriman kepada Allah sampai dengan akhir hayat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya kita berdoa semoga menjadi manusia yang husnul khatimah di akhir hayat kita, dan kita akan dikumpulkan pada para siddiqin di dalam alam baka kelak. Apabila ada kebenaran memang datang dari Allah, dan sesuatu yang tidak pas
tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian, inilah kefakiran saya memiliki ilmu. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.